Di sini belum selesai. Iya. Iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita dan melimpahkan nikmat-Nya kepada kita dari mulai kita diciptakan di dalam perut ibu kita sampai sekarang ini. Dan Ana sebelumnya ingin minta maaf karena kemarin-kemarin itu Ana lagi sibuk ngurusin tentang berkas-berkas sehingga tidak sempat untuk ngisi kajian. Sebelumnya Ana minta maaf atas hal tersebut. Terus juga sebelumnya juga di minggu kemarin ada yang bertanya kepada Ana tentang syirik akbar. Apakah sholatnya diterima? Orang yang melakukan syirik akbar itu telah dihukumi sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Maka amal ibadahnya tertolak semua. Dan mereka harus dimintai taubat. Dan taubatnya itu dengan bersyahadat kembali. Itu orang yang melakukan syirik akbar. Itu salah satu pertanyaan kemarin Ana belum Ana jawab. Karena Ana agak ragu di situ. Kemudian kita mulai dengan tentang pembahasan kita, yaitu syarah ushul salasah, yang mana kita telah bahas sebelumnya. Dan kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sang mu'alif berkata, I'lam rahimakullah annahu yajibu i'lam arsyadakallah li ta'atih. I'lam arsyadakallah li ta'atih. I'lam arsyadakallah li ta'atih. Itu ketahuilah bahwasanya semoga Allah arsyadakallah. Al-irsyad itu adalah hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu li ta'atih untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat itu adalah imtitsalu ma amarallahu bihi wa ijtinab ma nahallahu anhu. Yaitu melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan atau menjauhi apa yang Allah larang tentangnya. Itu adalah taat. Kemudian mu'alif berkata, Innal hanifiyah millatu Ibrahim. Sungguhnya hanifiyah, ini Anda salah tulis, hanifiyah millatu Ibrahim. Sungguhnya hanifiyah itu adalah agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Abul Anbiya. Kunyahnya beliau adalah Abul Anbiya, yaitu bapak dari para rasul. Kenapa beliau dijuluki seperti itu? Karena dari beliaulah banyak para rasul dilahirkan. Sebagai contoh anak beliau, yaitu Ismail dan Ishak. Terus juga keturunan Ishak. Banyak para nabi dan rasul yang berasal dari keturunan beliau. Sehingga beliau mendapat julukan Abul Anbiya. Dan begitu juga beliau adalah Khalilullah, yaitu kasih Allah. Nabi Ibrahim juga
beliau diutus kepada kaumnya, yang mana kaumnya itu diperintah oleh salah satu dari 4 raja dunia, yaitu Namrud. Beliau diutus kepada Raja Namrud dan kaumnya. Dan beliau juga adalah orang yang pertama kali dikhitan dari golongan Bani Adam, dari golongan para laki-laki. Sedangkan istri beliau, yaitu Hajar, adalah orang yang pertama kali dikhitan atau disunat dari golongan perempuan. Dan syariat beliau telah menjadi syariat Islam, dan syariat beliau banyak yang telah dijadikan sebagai syariat Islam. Sebagai contoh adalah khitan, terus haji dan umroh, itu adalah syariat beliau. Terus Hanifiyah, kenapa ajaran beliau dinamakan Hanifiyah? Al-Hanaf fil lughah, Hanaf itu dalam segi bahasa itu artinya al-mail, yaitu menyimpang. Dan maknanya adalah makna Hanifiyah itu maknanya adalah agama yang menyimpang dari kesyirikan kepada tauhid. Itu adalah makna Hanifiyah. Kenapa Nabi Ibrahim agamanya disebut Hanifiyah? Karena Nabi Ibrahim ketika itu menyelisih kaumnya, yaitu yang mana kaumnya tersebut menyembah berhala. Sehingga Nabi Ibrahim disebut oleh kaumnya sebagai orang yang menyimpang, yaitu menyimpang dari peribadatan kaumnya, yang mana peribadatan tersebut adalah sebuah kesyirikan menuju ke tauhid. Maka agama Nabi Ibrahim disebut dengan agama Hanif. Kemudian mu'alif berkata, "Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Mu'alif di sini akan menjelaskan tentang ajaran Nabi Ibrahim itu apa, yaitu anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, dan dengan menjalankan keikhlasan dalam menjalani agama ini, dan keikhlasan dalam menjalani agama ini. Di sini ada 2 poin penting, yaitu al-ibadah dan ikhlas. Anta'budallah itu adalah ibadah, beribadah kepada Allah. Wahdah itu ada keikhlasan. Mukhlishan lahuddin ini termasuk keikhlasan. Yang mana di dalam hal ini yaitu ibadah dan ikhlas itu adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Ibadah tanpa adanya keikhlasan itu adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Karena ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga itu ada perbuatan yang sia-sia. Dan ikhlas tanpa ibadah itu adalah bisa dibilang kayak omong kosong gitu. Karena bagi orang siapa yang bertauhidkan Allah, maka sudah menjadi konsekuensi dari ketauhidan kepada Allah untuk untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Apa yang Allah perintahkan itu adalah ibadah, mau itu perkara dunia. Jika itu adalah apa yang Allah perintahkan, itu bisa menjadi ibadah. Sebagai contoh, meninggalkan riba, itu bisa menjadi ibadah dan bisa diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Ataupun perkara akhirat seperti sholat, doa, itu adalah konsekuensi dari ikhlas, yaitu orang yang bertauhidkan Allah, konsekuensi dari tauhid adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Sehingga ibadah dan ikhlas itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini adalah nilainya, ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Yaitu agama yang menyeru untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya saja, dan konsekuensi dari ketauhidannya yaitu menafikan syirik, yaitu meniadakan kesyirikan. Itu adalah konsekuensi dari mentauhidkan Allah Ta'ala.
Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan oleh karena itulah, yaitu perintah yang Allah berikan beribadat dengan penuh keikhlasan, amar Allah jami'an nas. Yang mana Allah perintahkan kepada manusia seluruhnya, yaitu anta budal wahdah la syarikalah mukhlishan lahuddin. Itu adalah apa yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, yaitu beribadah kepada Allah saja mukhlishan lahuddin dengan keikhlasan dan penuh keikhlasan dan tidak mensyirikannya. Itu adalah apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka dengan tujuan itu. Dengan tujuan untuk beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukan dengannya. Sebagaimana dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Wa mana ya'budun yuwahhidun. Dan para ulama mentafsirkan bahwasanya makna ya'budun yuwahhidun, bahwasanya makna dari ibadah adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena ibadah, seperti yang Anda bilang tadi, ibadah tanpa ada tauhid, maka ibadah itu sia-sia. Kemudian mu'allif berkata, wa a'dhamu ma amara Allah bihi huwa tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan perkara yang paling besar, yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Ini adalah perkara yang paling agung dalam agama Islam, mentauhidkan Allah. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan apa yang dimaksud dengan tauhid? Yaitu ifradullah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ini adalah apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Para ulama membagi tauhid itu menjadi beberapa bagian. Dan juga ini ada ikhtilaf juga dari para ulama. Ada yang baginya menjadi 2, ada juga yang baginya menjadi 3, ada menjadi 4, dan seterusnya. Tapi secara garis besar, para ulama membagi tauhid itu secara garis besar itu menjadi 2, yaitu tauhid rububiyah sama tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang mana kita mengakui Allah beserta sifat-sifat ketuhanan, seperti menciptakan. Allah saja yang menciptakan, yang dapat menciptakan kita, atau mengatur alam semesta. Itu adalah perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala saja, dan tidak ada yang mampu untuk melakukannya. Itu adalah sifat-sifat ketuhanan Allah dan termasuk ke dalam tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah tauhid dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam beribadah kepadanya. Ifradullah bil ibadah. Ini adalah makna dari tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Karena kaum musyrikin Quraisy, sebagaimana sebelumnya anak katakan, bahwasanya kaum musyrikin Quraisy itu mereka mengimani Allah. Mereka mengakui bahwa Allah lah pencipta mereka. Allah lah satu-satunya Tuhan. Mereka mengakui itu. Tapi itu tidak membawa mereka ke dalam Islam. Karena mereka dalam hal tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ubudiyah, tauhid ibadah, mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka berdoa, tidak hanya berdoa kepada Allah Ta'ala saja, tapi mereka berdoa kepada patung-patung seperti Lat wal Uzza. Dan begitu juga benda-benda yang mereka keramatkan. Ini adalah alasan kenapa mereka tidak masuk Islam.
tidak bisa dikategorikan ke dalam seorang muslim. Dan ini juga alasan kenapa para ulama membagi tauhid itu menjadi dua secara garis besar. Tauhid rububiyah sama tauhid uluhiyah. Kan tauhid rububiyah tidak menjadikan seorang hamba atau seorang manusia sebagai seorang muslim. Sedangkan tauhid uluhiyah, barang siapa yang bertauhid Allah dalam uluhiyah atau ubudiyah atau dalam hal ibadah, maka dia masuk ke dalam golongan kaum muslimin. Karena tauhid uluhiyah, uluhiyah atau ubudiyah itu adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Karena siapa yang mengakui bahwa Allah Tuhannya, maka sudah menjadi sebuah konsekuensi baginya untuk tidak menyembah kecuali kepadanya saja. Seperti itu. Sedangkan tauhid rububiyah itu sebenarnya telah ada ketika kita dilahirkan. Kita dilahirkan secara fitrah. Dan fitrahnya ada mengakui Allah sebagai Tuhannya. Itu adalah fitrah. Dan akal, orang yang berakal akan membenarkan hal tersebut. Makanya banyak orang yang ketika memikirkan tentang Allah, tentang Tuhannya, mereka akan tertarik kepada Islam dan beriman akhirnya. Banyak orang yang seperti itu. Kemudian sang mu'allif, penulis berkata, wa a'dham ma naha anhu syirik. Dan perkara yang agung dan perkara yang besar yang mana Allah larang adalah syirik. Sebagaimana firman-Nya, wa man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Bahwasanya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah telah mengharamkan atasnya surganya, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Allah mengharamkan surganya untuk orang yang berbuat syirik. Dan Allah tempatkan orang tersebut ke dalam nerakanya secara kekal, yaitu abadi. Terus dalam firman-Nya juga, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semuanya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni orang yang berbuat dosa selain syirik jika Allah telah menghendakinya terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Itu adalah kenapa mu'allif berkata bahwa a'dhamu ma naha anhu syirik. A'dhamu ma naha anhu syirik. Perkara yang paling besar dan agung yang Allah larang adalah syirik. Begitu juga dengan sabda beliau SAW, yaitu Nabi SAW ketika ditanya, ayu dzambi a'dham, dosa apa yang paling besar? Rasulullah bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan Allah sebuah tandingan, wa huwa khalaqak, sedangkan Allah lah yang menciptakan kalian. Sedangkan Allah lah yang menciptakan kamu. Begitu juga dalam hadisnya juga Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal yang dapat membuat kehancuran bagi kalian. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Dikatakan pada Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah wa sihr. Dan seterusnya. Rasul berkata, asyirku billah. Rasul menyebut perkara yang paling pertama itu asyirku billah. Kemudian sihir, wa qatl nafs allati haramallah. Kemudian membunuh jiwa yang mana Allah telah haramkan padanya, kecuali illa bil haqq, kecuali dalam hal yang benar seperti qisas. Di sini Rasulullah menyebutkan asyirk
billah. Itu adalah dosa yang paling pertama yang menyebabkan seorang hamba dapat akan mendapatkan sebuah azab yang pedih. Wa huwa da'watu ghairi ma'ah. Mu'alif berkata lagi, dan wa huwa da'watu ghairi ma'ah. Yaitu maknanya itu adalah wa huwa da'watu ghairi ma'ah, yaitu memalingkan suatu yang termasuk dalam ibadah kepada ghairillah, kepada selain Allah. Itu adalah wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Itu maknanya dari wa huwa, yaitu maknanya an-yusraf, memalingkan sesuatu yang termasuk dalam hal ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Dalilnya adalah qul ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan dalilnya adalah wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jika kalian membuka surat An-Nisa ayat 36, di situ ada 10 hal yang Allah terangkan. Dan Allah membuka perintahnya dalam 10 hal tersebut dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dengan sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa tauhid dan menjauhkan syirik itu adalah perkara yang paling pertama yang mana Allah perintahkan pada hamba-hambanya. Kemudian فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا هِيَ الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي تَجِبُ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ عَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ Muhammad SAW. Jika dikatakan kepadamu apa itu usul salasah, yaitu 3 landasan penting, yang mana tajib ma'rifatuh, yang mana kita diwajibkan untuk mengetahuinya, Fakul, maka katakanlah, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbah, yaitu mengetahui Robnya, yaitu Tuhannya, wa dinah, dan agamanya, wa nabiyyahu Muhammad SAW, dan nabinya Muhammad SAW. Ini adalah poin penting yang mana sang mu'alif rahmatullah menulis kitabnya ini. Yang mana sebelumnya itu kitabnya ini sebelumnya sebenarnya kitabnya ini terdiri dari 4 risalah, 4 bagian penting, yaitu pertama yang secara umum yaitu al-ilmu, yang 4 hal pertama yang di awal, al-ilmu wal amal bihi wa da'watu sama as-sabr ala zafi. Itu adalah 4 poin pertama. Kemudian 3 poin tentang tauhid. Kemudian yang poin ketiga itu tentang Hanifiyah millatu Ibrahim, tentang agamanya Nabi Ibrahim. Terus ini adalah poin terakhir, yaitu usul salasah. Dan ini juga poin terpenting dalam buku ini, yaitu usul salasah. Kenapa mu'alif membatasinya dengan usul salasah? Karena ini adalah suatu hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Dan ini juga adalah hal yang mana kita akan ditanyai oleh 2 orang malaikat ketika kita meninggalkan dunia ini dan telah diletakkan di dalam kuburan. Rasulullah SAW menerangkan kepada kita perjalanan seorang hamba ketika dia telah meninggalkan dunia ini. Al-abad idza wudi'a fi qabrihi. Seorang hamba
ketika dia telah diletakkan di dalam kuburnya dan tanah telah dituangkan ke atasnya, wansarafa anhu nas, dan manusia telah berpaling darinya. Ja'ahu malakan fil qabr. Dua orang malaikat mulai mendatanginya di dalam kubur. Fata'ada ruhuhu fi jasadi. Kemudian ruhnya hamba tersebut akan dikembalikan di dalam jasadnya dan akan dihidupkan di dalam hayatan barzakhiyah, di dalam alam barzakhiyah, barzakh, dalam alam barzakh, yang mana kehidupan tersebut Allah lebih mengetahuinya tentang kita. Kemudian malaikat tersebut mendudukannya dan mulai berkata, Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Wa madinuk. Dan apa agamamu? Wa man nabiyyuk. Dan siapa nabimu? Fal mu'min yaqul, jika dia adalah seorang mukmin, dia akan menjawab, Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah, dinul Islam, dan agamaku adalah Islam. Wa Muhammad SAW Nabi, dan Muhammad SAW adalah nabiku. Faqalahu kaifa arafta? Kemudian dikatakan kepadanya, bagaimana engkau mengetahuinya? Yaqul qara'tu kitab Allah fadaraitu wa araftu. Hamba tersebut menjawab, aku membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, fadaraitu wa araftu, maka aku mengetahuinya. Wa yunadi munadin. Kemudian ada suara yang membenarkannya, yang berkata, kan sadaqa abdi, bahwasanya hambaku ini telah berkata benar. Kemudian fa'afrashuhu minal jannah, kemudian dia diistirahatkan dari pembaringan yang diambil dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, dan dibuatkan padanya pintu dari jannah, dari surga, yang mana pintu tersebut memperlihatkan kepada hamba tersebut kedudukan dia di dalam surga dan tempat tinggalnya. Wa yusa'lahu fi qabrihi muddah basar, dan dilapangkan untuknya fi qabrihi, kuburnya itu, muddah basar, sejauh mata memandang. Maka ketika hamba tersebut melihat ke tempat tinggalnya di surga, hamba tersebut berdoa, Ya Rabb, aqimis sa'ah. Wahai Rabb, segerakanlah hari kiamat, hatta arji ila ahli wa mali, sehingga aku dapat kembali kepada ahli, pada keluargaku dan mali dan hartaku. Sedangkan orang yang itu adalah orang mukmin. Sedangkan orang yang memiliki syakuk, keraguan di dalam agama Allah ini, di dalam agama Islam, seperti orang munafik, ketika ditanyakan kepadanya, Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab, La adri, aku tidak tahu. Kemudian ditanyakan lagi, Ma dinuk? Apa agamamu? Dia qul la adri, aku tidak tahu. Wa idza qila, dan ketika ditanyakan lagi, Man nabiyyuk? Siapa nabimu? Dia akan menjawab lagi, La adri, aku tidak tahu. Ha, la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Katanya dia. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu, maka aku mengatakannya. Kemudian ada suara yang berkata, An kadzaba abdi, bahwasanya hambaku
telah berbohong, berdosa, berdusta. Kemudian fa'afrashuhu minan nar. Kemudian dia diistirahatkan di dalam lembaringan yang mana itu terbuat dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar. Kemudian dibukakan padanya pintu dari neraka. Itu adalah keadaan orang mukmin dan orang munafik ketika di dalam kubur. Sedangkan orang kafir, mereka langsung diazab tanpa adanya pertanyaan tersebut. Kemudian mu'alif berkata, فَإِذَا قِيلَ لَكُمْ رَبُّكُمْ. Jika ditanyakan kepadamu, siapa Tuhanmu? Faqul, Rabbi Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bina'mihi. Tuhanku adalah Allah, yang mana Rabbani, yang mana Allah telah mengasuhku dan mengasuh seluruh makhluknya, alamin, bina'mihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya, dengan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Rabbani, mengasuhku dari mulai kita diciptakan di dalam perut umi kita, ibu kita, sampai kita dimatikan. Semuanya telah Allah berikan nikmat. Dan Allah telah mematikan seorang hamba kecuali Allah telah memberikan nikmatnya kepada hamba tersebut. Dan mulai berkata juga, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dia adalah satu-satunya sembahanku, satu-satunya yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwa. Dan tidaklah bagiku sembahan kecuali dia saja. Wa huwa ma'budi wa huwa alladhi yastahiqqu al-ibadah. Wa huwa ma'budi mananya adalah hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada selainnya. Itu adalah laisa wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Yaitu hanya dialah, yaitu Allah lah yang berhak diibadahi saja. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Firmannya adalah ini. Alhamdulillah. Ini adalah as-sana al-mahmud ma'am habati wa jilali. Ini adalah sebuah pujian. Yang mana dalam pujian tersebut dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan, rasa pengagungan kepada yang akan dipuji, yaitu Allah Ta'ala. Dan Allah lillahi, alhamdulillah, yaitu segala pujian bagi Allah. Dan Allah adalah maknanya Dzul Uluhiyah wal Ubudiyah. Allah itu adalah salah satu dari nama zat yang kita sembah. Dan maknanya adalah Dzul Uluhiyah wal Ubudiyah. Pemilik sifat-sifat ketuhanan dan pemilik peribadatan. Dan dia adalah nama yang khusus. Yang mana tidak dibolehkan bagi seorang hamba untuk menamai dirinya dengan nama tersebut. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun tidak mengatakan bahwa ana Allah, tapi mengatakan ana Rabbukum. Karena Allah adalah nama dari zat yang kita sembah, nama khusus. Sedangkan Rabb
itu adalah nama umum kalau dalam bahasa Arab. Rob itu artinya adalah sayyid atau pemilik. Itu Rob. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob, Tuhan alam semesta, seluruh alam. Ini adalah kalimat yang mana Allah menciptakan makhluknya dengan kalimat ini. Dan juga Allah mengakhiri penciptaannya dengan kalimat ini. Ini adalah kalimat agung. Allah berfirman ketika ketika menciptakan makhluknya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan begitu juga ketika mengakhiri penciptaannya. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini juga adalah kalimat terakhir yang ahlul jannah ucapkan, yaitu para penduduk surga ucapkan. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir perkataan mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dalikal alam. Dan setiap sesuatu selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dalikal alam. Dan ana adalah salah satu dari alam tersebut. Dan alam di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa makhluk setiap segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Yaitu para makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah itu adalah alam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa alam itu adalah sekumpulan makhluk yang sejenis. Misalnya manusia dan manusia. Yaitu alam manusia ada. Sehingga disebut alam manusia. Terus jin dengan jin, alam jin. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti dunia manusia, dunia jin, ada dunia malaikat, dunia hewan, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan alam. Tapi di sini mu'alif memilih pendapat yang mengatakan bahwa semua selain Allah itu adalah alam. Yaitu segala ciptaannya Allah itu adalah alam. Pada hakikatnya sama sebenarnya. Cuman detailnya itu yang agak berbeda. Kemudian fa'idah qila lak bima arafta rabbak. Kemudian jika ditanyakan kepadamu bima arafta rabbak, bagaimana kamu mengetahui Rabbmu, mengetahui Tuhan, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah, jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Ayat itu ada dua. Ayat ini pengertiannya adalah dalam bahasa Arab al-alamah, yaitu tanda. Bahasa Indonesia tanda. Tanda apa? Tanda untuk membuktikan bahwa Allah itu adalah Rabb, adalah satu-satunya Tuhan. Itu adalah pengertian dari ayat. Dan ayat terbagi menjadi dua. Ayat Qur'aniyah wa ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu adalah ayat Al-Quran yang mana Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ayat kauniyah itu adalah ciptaannya, yaitu makhluk-makhluknya. Di sini kenapa? Dan di sini yang dimaksud dengan ayat di sini, yang dimaksud dengan penulis adalah ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya. Dan kenapa mu'alif berkata dan kenapa mu'alif menulis ayat dan makhluknya pada yang sama? Ya ini karena kebiasaan orang Arab untuk menulis atau biasanya mengucapkan
kalimat yang sama maknanya, muradif, punya makna yang muradif, sama maknanya. Wa min ayatihi al-lail wan naharu syamsu wal qamar. Dan di antara ayatnya adalah ayat-ayatnya adalah al-lail wan nahar, yaitu apa namanya? Malam dan siang. Wa syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Itu adalah ayat-ayatnya. Wa min mutlaqatihi as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa ma fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluknya adalah as-samawati as-sab', yaitu langit yang 7, yang ada 7, terdiri dari 7, wal arduna as-sab', dan begitu juga bumi, terdiri dari 7 lapisan. Wa ma fihinna wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Dan apa-apa yang ada di dalamnya, di dalam langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda dari kebesaran Allah dan tanda-tanda dari ketuhanan Allah adalah al-lail wan nahar, adanya langit, adanya malam dan nahar dan siang. Begitu juga dengan adanya matahari dan qamar dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kalian menyembah atau bersujud kepada matahari wala lil qamar. Dan begitu juga kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya menyembah kepadanya saja. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ini adalah pengingkaran terhadap ketauhidan. Pengingkaran terhadap syirik. Dan di sini juga menunjukkan bahwa asyams wal qamar ini termasuk ke dalam a'dham makhlukat, ke dalam makhluk-makhluknya yang agung. Di anna musyrikin kanu ya'buduna syams wa yasjuduna laha. Karena kenapa disebutkan di sini? Karena sebagian kaum musyrikin itu menyembah matahari dan bersujud kepadanya. Sebagaimana agama yang ada di Jepang, mereka Shinto ya, agama Shinto. Kalau nggak salah, mereka bersujud ke matahari. Mereka mulai harinya dengan rukuk kepada matahari. Dan mereka menyembah matahari juga. Begitu juga mereka juga ada yang menyembah qamar, bulan dan kawakib dan bintang-bintang. Sebagaimana kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan mereka membangun ayakil, tempat peribadatan untuk menyembah matahari, terus qamar untuk menyembah bulan dan juga menyembah bintang-bintang. Wa qawlu ta'ala inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasisa wasy-syamsu wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amri 'ala lahul khalq tabarakallahu rabbul alamin. Dan firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Sungguhnya Rabb kalianlah, yaitu Allah yang telah menciptakan as-samawati wal ard, yaitu langit-langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam
6 hari. Dan di sini juga kita tidak boleh berpikir bahwa Allah tidak bisa menciptakan semuanya dalam sekejap atau dalam satu hari. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari karena suatu hikmah yang mana hanya Allah saja yang mengetahuinya. Sesungguhnya apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah perbuat itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah. Hanya dan sebagian hikmahnya ada yang kita ketahui dan ada yang tidak. Karena keterbatasan akal kita, sehingga kita tidak dapat mengetahui semuanya. Hanya Allah yang mengetahui semuanya. Fi sittati ayyam, dimulai dari hari Ahad, dari hari Minggu, Ahad. Dan diakhiri pada hari Jumat. Itu adalah penciptaan. Awal penciptaan adalah hari Ahad dan akhir dari penciptaan yaitu hari Jumat. Dan disinilah mengapa hari Jumat itu adalah hari yang paling agung dalam dibanding yang lainnya. Karena di hari Jumat tersebut Allah telah menyempurnakan ciptaan-ciptaannya. Dan pada hari Jumat tersebut Allah menciptakan Nabi Adam dan juga Allah menurunkan Nabi Adam dari surganya. Summa stawa ala arsh, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Yukshil laylan naharu yatlubuhu hasithu wa syamsu wal qamaru wal nujumu musakhkharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Di sini Di sini ada isyarat bahwasanya al-khalq wal amr itu berbeda. Khalq itu makhluk, al-amr itu adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah, perintah Allah. Dan di sini juga adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan ini juga adalah ayat yang dipakai oleh Imam Ahmad ketika beliau membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad berkata kepada mereka, halil Quran al-khalq amin au minal amr. Apakah Al-Quran itu adalah sebuah makhluk atau dia adalah sebuah perintah? Minal amr. Qalu, mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ada makhluk, mereka juga mengakui bahwa Al-Quran itu adalah sebuah perintah. Qala al-amru ghair makhluk. Maka Imam Ahmad berkata, al-amr itu sebuah perintah, itu bukanlah sebuah makhluk. Sesungguhnya Allah telah membedakan antara keduanya, antara makhluk dan perintahnya. Faja'al khalq syai'an wal amr syai'an akhar. Dan Allah menjadikan makhluknya adalah sesuatu dan amr perintahnya adalah sesuatu yang lain. Sebagaimana yang ada di dalam ayat yang kita bahas ini. Adalahul khalqu wal amru. Al-khalq wal amru. Ciptaannya dan amr. Dan perintahnya. Allah membedakan keduanya. Tidak menjadikannya satu. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarak, itu barokah.
Yang dimaksud dengan barokah adalah kasratul khair wa nama'uhu, yaitu apa namanya? Banyaknya kebaikan dan bertambahnya kebaikan tersebut. Barokahnya Allah tidak ada ujungnya, tidak pernah habis. Dan di sini dalam bahasa Arab itu tidak boleh dikatakan tabarok kepada makhluk. Tabarok itu hanya untuk Allah saja. Sedangkan pada makhluknya itu barakallahu fiik. Semoga Allah memberkati kamu. Gitu. Karena barokah asalnya dari Allah Ta'ala. Hanya Allah lah yang menurunkan barokah. Sedangkan makhluk tidak mampu untuk menurunkan barokah. War-Rabb wal ma'bud wad dalil qaul ta'ala. Dan Rabb adalah ma'bud. Dan Tuhan, yang dimaksud dengan Tuhan adalah sesuatu yang disembah. Dan yaitu dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumullahu alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalilnya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan di sini di dalam surat Al-Baqarah manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mukmin, orang-orang yang beriman. Yang mana mereka beriman kepada hal gaib dan beriman kepada hari kiamat. Di sini dalam firman-Nya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Dan yang kedua adalah Al-Kufar dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Yang mana mereka menampakkan kekafirannya dan penolakannya terhadap Islam. Yang ketiga adalah al-munafikun. Yang mana mereka bukan bagian dari orang kafir dan juga bukan bagian dari orang mukmin. Mereka di antara dua golongan tersebut. Dan Allah berbicara banyak tentang mereka. Dimulai dari ayat 8 sampai ayat 20. Itu membicarakan tentang kaum munafikin beserta bahaya-bahaya mereka. Dan di sini ya ayyuhan nas, Allah memanggil mereka semuanya, baik itu mukmin atau kufar atau munafik. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian, yang mana dialah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum. Dan begitu juga orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Ini adalah dalil bahwasanya Rabb itu adalah ma'bud. Bahwasanya Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita sembah. Ya ayyuhan nasu rabbukumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian mungkin kalau ada yang bertanya silakan. Oh ya, mengenai tulisan ini nanti Ana akan share insyaallah di grup. Habis ini insyaallah. Dan juga mungkin bagi orang yang
tidak bisa berbahasa Arab, nanti insya Allah paling lambat seminggu setelah daurah ini, Ana akan membuat tulisan dalam bahasa Indonesia, insya Allah. Maka itu bagi orang yang mau versi bahasa Indonesianya, mohon tidak live dulu dari grup, insya Allah. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, masih ada. Kalau apa namanya? Apakah benar bahwa induk seluruh kitab adalah Al-Quran dan induk seluruh surat Al-Quran adalah Al-Fatihah? Tidak juga. Tidak juga. Dan pokok Al-Fatihah adalah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini adalah pokok surat Al-Fatihah dan ini juga apa namanya? Ini juga pokok dari ajaran Islam, yaitu untuk mentauhidkan Allah, Iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya, wa iyyaka nasta'in. Dan menjauhi syirik juga. Dan dari konsekuensi dari tauhid itu meninggalkan syirik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah bisa dibilang pokok dari inti ajaran Islam. Kalau orang kafir ditanya di alam kubur dan hari kiamat, tidak. Mereka langsung saja. Langsung diazab. Yang ditanyai hanya orang mukmin saja. Orang yang mengaku Islam. Itu saja. Karena pertanyaan kepada orang kafir itu seolah-olah sia-sia. Karena mereka tidak beriman. Dan apakah liberal termasuk golongan munafik atau zindik? Bisa dibilang seperti itu. Termasuk ke dalam munafik dan zindik. Bisa dibilang. Karena orang-orang liberal itu sejatinya mereka ada keraguan dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau masalah takut terhadap binatang, ini adalah masalah yang yang tabi'i, yaitu yang wajar. Binatang takut kepada kecoa, tapi kalau takutnya itu sampai sampai tidak bisa melaksanakan ibadah, maka ini yang takutnya akan ditakutkan kepada kesyirikan juga. Cuman syiriknya nggak sampai syirik akbar, syirik asgar, syirik kecil. Dan ini insya Allah nanti kita bahas tentang khauf ini setelah pertemuan besok insya Allah. Insya Allah kalau masalah istiwa Allah di atas arsy, insya Allah nanti Anda bahas di pertemuan besok insya Allah tentang bagaimana cara memahamkan kepada orang lain insya Allah. Nanti tadi Anda nggak bahas karena takut kepanjangan. Besok insya Allah, hari Kamis insya Allah besok. Antara arsy dan pena, manakah yang lebih dulu diciptakan? Itu adalah pena. Pena dulu diciptakan. Apakah benar doa bisa merubah takdir seorang? Ini adalah masalah, bisa dibilang ini masalah khilaf di antara ulama. Ada yang berkata bahwa doa bisa merubah takdir seorang itu ketika orang itu berdoa itu adalah takdir yang Allah sudah takdirkan dia berdoa seperti itu. Ada juga yang bilang bahwa takdir itu memiliki berbagai macam cabang sehingga atau alur sehingga orang yang berbuat kayak gini dia akan memiliki takdir yang seperti ini. Sebaliknya orang yang berbuat seperti ini dia akan memiliki takdir yang kayak gini. Gitu. Ada yang bilang bercabang seperti itu. Wallahu a'lam masalah takdir, belum begitu paham, belum begitu yakin. Adapun Nabi Isa akan menikah, Ana nggak tahu karena setahu Ana belum pernah menemui keterangan seperti itu. Dalam hadis nggak disebutkan dia akan menikah atau tidak. Allah alam.
Jika ada pertanyaan lain, mungkin bisa WhatsApp Ana secara pribadi. Dan mungkin sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.